Kalau ada yang batuk selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang sore ini ya? Sore ya? Sore, siang sampai sore. Siang sampai sore. Kayaknya sudah panjang lebar tadi ya disampaikan oleh Pak Fatur Rahman, namanya ini tadi belum perkenalan ya? Sudah ya. Nah ini bos kita nih berdiam di Tanjung. Ya kan? Kelihatan apa hari ini? SL ya Pak ya? L. Lanjut kata tadi. Saya review lagi ya. SL itu apa Pak panjangannya Pak? Sekolah lapang ya. Jangan sampai nanti itu selesai sekolah lapang ada buat provinsi datang ya loh. Tapi SL apa Pak? Kenapa jawab ya Pak? Saya maju menjadi belakang gue. Jadi kalau sekolah lapang itu pas aja kalau di wadahnya nih. Ya, Pak. Lapangan. Sekolah di lapangan maksudnya ya kalau. Kalau sekolah lapang aja mungkin sekolah lapangan bola apa. Hari ini kita materinya tentang hama penyakit tanaman cabai. Cabai itu bahasa lainnya lombok Pak ya. Lombok. Ini ada yang nggak tahu cabai. Karena ada juga cabai yang jamu tuh ya. Cabai jamu ada juga. Ini cabai lombok maksudnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua banyak ya kan. Saya sedikit saja. Nah, kita inventarisir. Kena makan wadah kah? Ini tablah, nuliskan tablah. Belum harusnya. Tulisannya soalnya nggak bagus Pak. Ini nggak bisa dibaca. Spidolnya ada kah? Ada Enggak. spidolnya ada. Oh ya. Supaya ini ada buktinya kalau kita sekolah lapang Pak. Kalau ada dicatat kertasnya nanti kembali ke banyak kosong ya. Lagi. Pusarium, tulis supaya kita paham nanti sudah sekolah ditanya itu tahu nanti. Ya kan? Nah, pusarium apalagi yang pernah didengar, yang dengar. Keriting. Keriting, nah tulis. Keriting. Oke. Itu buah. Apa? Itu Kebun. Ingat. Ingat buah, lalat buah ya biasa didengar. Nah, apalagi Pak, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Fatur ya. Yang Awal dari pucuk layu. awal dari pucuk layu, Iya, pucuknya layu. pucuk layu. Nah, pucuk layu. Lagi. Oke ya. Itu ayo. Oke. Nah, Terkenal di sini. ya terkenal. Dia kering, menyerang belah. Oke. Dia penyerangan daun anu gosong. Saya boleh ya sambil berdiri. Bengkek. Ya. Hama mohon maaf Pak ya. Bentar aja nggak lama. Yang awalnya dari daun gosong itu gimana, Pak? Ya. Daun gosong. Hitung terus, Oke, tulis daun gosong. Kan pernah didengar. Ya kan? Pernah didengar, pernah dilihat. Daun yang putih itu. Antrak, fusarium, lalat buah, Daun putih gitu. kutu kebul. Apa nih? Keriting daun. Jamur akar, pucuk layu, daun gosong. Baik, yang belum diketahui banyak lagi ya kan. Nah, sekarang sebutkan mana yang hama dari sekian 10 ini, dari antraknos sampai kutu buah, mana yang menurut kalian hama? Anak lalu lagi. Lalat buah, centang, hama, tulis ya hama. Mana nih? Lalat buah, Nomor 3. tulis ya hama. Kasih tanda panah, hama. Pucuk kebul lo. Kan, hama itu ya. Terus apa lagi Pak? Kutu. Kutu kebul ya. Hama. Keriting daun juga hama itu kelihatannya. Keriting daun hama apa penyakit? Penyakit. Penyakit ya. Nah, berarti tinggal dulu. Penyakitnya keriting daun, penyebabnya hama itu. Pucuk layu. Apa lagi? Penyakitnya keriting daun. Antraknos nih hama apa penyakit? Oke ya. Nah, jadi setidaknya ada 2 kategori yang mengganggu tanaman cabai. Kalau yang kepala hilang lain lagi ya kan. Ya, jadi
Kalau kelompok mahal biasanya kepala hirang Pak. Nah ya kan. Jadi setidaknya ada dua, hama dan penyakit. Ini kelihatan ya. Untuk kebul, kelihatan kan putih-putih di bawah daun. Iya betul. Kalau ditapak bul, gitu. Makanya dibilang orang bentuk kebul, ya kan? Ngebul Pak, ngebul kayak keluar asap gitu ya. Ada benang-benang putihnya. Nah, kemudian ada ini lalat buah. Karena memang kelihatan lalatnya, ya kan? Dia menyengat ya. Nah, biasanya ketika disengat lalat buah ini, terus busuk buahnya, lalu menjadi penyakit busuk buah. Nah, gitu ya kan? Udah jadi oke ya. Nah, tadi kata Pak Heri, halo. Ya, kata Pak Heri, kita bukan memberantas. Kalau memberantas namanya membumi hanguskan. Itu akan menimbulkan ketidakseimbangan alam, Pak. Ya, kasihan pulang. Gitu. Tetapi apa mengendalikan yang benar tuh? Mengendalikan atau mengelola. Jadi hama penyakit itu dikelola. Nah, kan? Dan mengobati. Ya kan? Mencegah dulu Pak, mencegah dan mengobati. Kalau mencegah itu kalau bahasa kerennya itu namanya preventif. Bahasa kerennya Pak. Ya, nggak usah dihafal Pak itu. Nanti pusing ya saya rumah. Nggak jadi apa? Namanya preventif, ya kan? Pre ya sebelum terjadi serangan itu harus dicegah dulu itu yang pertama. Jadi kalau supaya tidak ada kambing masuk, pagar dulu gitu maksudnya, gitu kan gitu. Dicegah dulu. Yang kedua adalah mengobati atau bahasa kerennya namanya kuratif. Nah, diobati, gitu, disemprot gitu ya kan. Nah itu. Jadi itu. Kemudian ini strategi mengelola hama penyakit tadi. Sebelum kita beli obat-obat yang racun itu, sebelum itu, gitu. Jadi terutama itu. Nah, pertama cara kita mencegah hama penyakit itu pada pengolahan tanah, Pak. Pertama pada pengolahan tanah. Karena hama penyakit ada yang di dalam tanah dan ada yang di atas tanah. Gitu. Ya belakangnya. Ya gitulah ya. Belakangnya. Nah, untuk daerah-daerah yang sering tergenang air, nah contoh punya Bapak Ledin ya. Oh, salah ya? Papai ya. Nah, itu kan sebenarnya mohon maaf ya. Ya. Papai ya kan. Panjang kali. Sambil bergayaan aja Pak ya. Jadi kalau payung kan panjang kali. Ya. Jadi itu kan di sebelahnya ada sungai. Kemudian rata ya kan. Nah, suatu ketika tergenang air. Nah, berarti yang harus diperhatikan, Lombok itu suka air tapi tidak mau tergenang, ya kan? Jadi itu suka air tapi tidak mau tergenang. Bagaimana caranya? Harus dibuat bedengan namanya, bedengan yang tinggi, minimal 1 lutut lah kalau di daerah pian tuh. 1 meter lah ya. 1 meter nanti pakai tangga Pak, tangannya. Supaya kelihatan. Ya. Nah, Kalau 1,5 meter kan nggak kelihatan. saya duduk lagi ya, karena sudah ambil. Tadi juga. Kalau apa kan darahnya turun. Iya, gitu. Nah, gitu. Sungai Jayengnya dialih. Nah, kalau di daerah gunungnya gini berlereng, boleh tidak terlalu tinggi, ya kan? Karena air begitu hujan juga lewat ya kan? Tapi kalau di daerah Papai tadi, kan saya pernah ke sana, Pak. Itu memang harus agak tinggi. Apa resikonya atau apa keuntungannya ketika kita membuat bedengan agak tinggi di daerah yang basah, ya kan? Itu pertama untuk menghindari kelembapan. Jadi bayi itu turun langsung ke bawah, tidak menggenangi akar. Nah, ketika tergenangi air akarnya, kalau sampai 3 hari itu sudah timpa kelompok itu. Hama dan penyakit tanaman cabai yang menyerang
Kita tahu, bukan hanya tahu namanya, tapi bisa mengenali, Pak. Mengenali. Kalau kita tidak bisa mengenali, nanti kita akan salah dalam hal mengobatinya. Dikenali dulu. Antara layu bakteri dengan fusarium itu mirip. Gejalanya mirip, daunnya rontok. Mirip, ya. Jadi harus kita perhatikan betul-betul. Kalau fusarium kan penyebabnya jamur Fusarium oxysporum bahasa anunya itu. Kalau layu bakteri ternyata ralsnya ya. Itu. Perbedaannya kalau Fusarium di sini timbul bintik-bintik putih, Pak. Ada biasanya kan? Kecil-kecil putih gitu warnanya. Nah, itu berarti Fusarium. Artinya dia harus Jamur. kita siram dengan apa, Pak? Kalau jamur. Pakai apa, Pak? Pungi. Pakai fungisida, ya kan? Nah, pakai fungisida. Kalau bakteri harus pakai Bakterisida. bakterisida, gitu. Jadi kalau kita beli ke toko obat atau ke pasar, cari yang bakterisida ininya. Tulisannya biasanya di kemasan ada. Ya. Bakterisida gitu. Nah, gitu. Itu berarti kita memakainya supaya kagak salah. Kalau fusarium kita siram dengan bakterisida nggak selesai. Nggak selesai gitu. Gitu ya, Pak ya. Oke. Tahu kapan dia menyerang? Coba ya. Sudah kenal kan tadi udah tahu namanya, kenal ciri-cirinya. Lalu kapan dia menyerang? Ya kan? Kalau yang namanya penyakit rebah semai itu rebah semai biasanya di persemian ada kan? Tahu tuh busuk tuh akarnya, perambat tuh, satu baskom habis. Itu namanya rebah semai, Pak. Nama kita. Kalau nama kerennya itu Phytophthora capsici. Nggak usah dihafal. Yang itu nggak usah dihafal. Hanya sekedar saya sampaikan aja. Tapi nggak usah dihafal. Pokoknya rebah semai, rebah. Ya kan? Gitu. Nah, itu penyebabnya adalah jamur, ya kan? Nah, bagaimana cara menanggulanginya ketika supaya tidak terjadi itu? Perlakuan media semainya, Pak, diperlakukan. Ya, caranya pernah saya sampaikan ya, tapi supaya ingat lagi. Jadi media yang kita semai harus memakai media yang kering untuk menyemai itu, ya kan? Kering itu, media kering itu tanah dicampur pasir. Kalau mau pupuk kandang ya kasih, tapi yang sudah masak, ya kan? Itu. Media kering itu harus ada pasirnya. Itu. Kemudian media ini kan tadi supaya tidak terserang, ya kan? Nanti silakan dipraktekkan. Kalau masih terserang lapor sama KPL. Ya, waktu di persemian nih, waktu di persemian. Jadi Phytophthora atau rebah semai itu menyerang mulai dari persemian. Nah, gitu. Mulai kita menyemai itu. Tapi bukan disiram solar ya maksudnya. Solarisasi itu bukan maksudnya bukan disiram solar. Tapi media ini kita panaskan. Apakah digoreng, ya kan? Apakah direbus itu, Pak, atau disumap? Bahasanya dikasih pemanasan. Paham ya, Pak ya? Disumap dengan digoreng kan beda. Kalau digoreng jangan pakai minyak, tapi digoreng kering aja. Jadi ditaruh di atas tungku, drum, apa-apa yang terbuatnya yang bisa itu. Nah, ini dipanaskan, dibolak-balik. Tujuannya untuk apa, Pak? Menidurkan bakteri. Karena kalau yang ada satu jenis bakteri, dia tidak mati di atas suhu 100 derajat, Pak. Jadi dia paling tidur aja, model apa istilahnya itu, dorman ya kalau bahasanya gitu. Tapi begitu kondisinya nanti dia muncul gitu. Nah, tetapi selama kita harapkan selama media itu kita pakai, itu bakteri masih tidur, jadi aman. Atau air garam lah kalau bahasa kita tuh nah air garam. Tapi kalau pakai air garam jangan lama-lama, paling 1 menit. Jangan lama-lama, Pak ya. Kalau lama-lama rusak. 1 menit. Kan hanya boleh campurannya itu 10% aja. Dari kan itu ditambah air sedikit.
dengan terisi itu Pak, terisi Pak. Oh iya, warnanya biru hijau Pak. Ah, biru ya. Terisi, ya. Atau CUS4 itu kalau bahasanya Pak Heri. CUS4 itu bahasanya Pak Heri. Kalau bahasa kita terisi, warnanya biru. Karena kan mirip ya di toko-toko. Nah, itu 0,7% aja kalau pakai itu. Nah, ini 30 menit. Paham ya Pak? Boleh tidur, boleh enggak? Nanti kalau lupa tangannya. Kalau orang biasanya memang malas ini. Belum sama saya Pak. Saya malas Pak nulis, tapi kalau ngomong tuh enggak. Ya. Namanya sekolah lapang itu pokoknya kita ngomong kamu mendengarkan juga gitu. Boleh di tengah kebun juga boleh, tapi ada syaratnya Pak kalau di tengah kebun. Harus minimal 1 meter di atas tajuk tanaman. Di atas, misalnya tanaman kita misalnya tinggi lombok 1 meter. Ada yang tinggi lombok 1 meter? Ada ya? Berarti menggantungnya itu harus 2 meter atau 1,5 meter lah. Gitu. Karena kalau terlalu dekat tadi sama aja memanggil gitu. Makan lombok saya kan gitu. Sama aja. Jadi harus tinggi gitu. Dan itu perekat kuning. Ya mohon saya nggak baca Pak, nggak kelihatan lagi, jadi nggak usah baca banyak. Sudah hafal. Ya. Jadi kalau perekat kuning dalam satu borong minimal 1. Jadi kalau ada 500 meter persegi ada berapa borong Pak? 2 borong ya, pasang 2 gitu. Pasang 2. 2 perekat kuning. Itu untuk mencegah, ini bukan mengobati Pak. Mencegah. Tadi kan mencegah dulu kan? Ya, mencegah. Itu pakai itu. Dialihkan perhatiannya, bukan kepada lombok tapi kepada yang lebih cantik gitu kan. Keriting daun ini banyak penyebabnya. Penyebab pertama dari bakteri. Ngantuk tidak banyak. Penyebab kedua dari virus. Bakteri dengan virus beda Pak, ini kan? Virus ini pun terbagi lagi Pak, yang keriting daun ini. Ada virus mosaik tobacco, ya, virus yang menyerang tembakau, gitu maksudnya. Ada virus corona. Ada cucur buta virus yang menyerang ketimun. Nah gitu. Nah, ada juga yang keriting karena trip. Hama trip belum ada ya? Belum ada. Nah, hama trip itu bisa keriting juga. Itu kelihatan nggak bangnya? Trip kelihatan, cuma kecil. Karena saking kecilnya warnanya kayak keperak-perakan, itu pasti trip. Itu yang udah melihat kerajaan makanan apa? Iya, itu tuh. Dia menyerang di bagian pucuk. Trip itu bagian pucuk muda. Nah ya. Nah ini tadi saya sedikit ini yang pertanyaan Bapak Ledim ya, kalau ini Bapak Ledim ya. Edi. Oh, yang Ledim yang mana? Ya, Pak Edi ya. Nah, jadi kenapa tadi insektisida tidak boleh dicampur dengan JPT? Nah, gitu kan? Jadi begini, itu berbeda fungsi Pak. Nah, jadi insektisida itu untuk menekan serangan hama, sedangkan JPT untuk pertumbuhan. Nah, jadi gini, pertumbuhan itu akan menimbulkan tunas-tunas baru kan, ya kan? Nah, sedangkan trip itu suka sama tunas baru, tunas muda, daun muda. Jadi ketika kita semprot sama trip, tapi ininya kita pacu juga pertumbuhannya, sama aja bohong Mbak. Jadi rugi kita. Jadi nanti akan diserang lagi, dia tidak pindah, gitu.
dia tiba-tiba. Jadi di sini sudah anu kan, sudah kena semprot. Tapi dia sebentar pucuk lagi, kena lagi Pak gitu. Jadi selesaikan dulu hamanya, baru kita pacu pertumbuhannya. Jadi JPT untuk memacu pertumbuhan Pak. Nah, pertumbuhan pasti pucuknya muda-muda gitu. Nah itu. Jadi itu ya. Kira-kira udah terjawab Pak ya? Oke. Penyakit apa hama? Ya, penyakit. Daun gosong itu kalau nama anunya itu penyakit sentik namanya. Pernah dengar ya? Belum ya? Nah, saya kasih tahu. Namanya penyakit sentik. Ini penyebabnya adalah Cercospora. Cercospora itu bahasanya sulit pokoknya lah. Nggak usah dihafal, sulitnya. Pokoknya itu namanya penyakit sentik. Dan itu penyebabnya jamur. Biasanya itu dia akan menyerang ketika kelembaban tinggi, hujan panas di daerah di atas ya, ya belum hujan panas itu kayaknya dia jamur itu tumbuh Pak gitu. Oke. Nah gitu, obatnya apa Pak? Itu yang belum tahu. Pakai fungisida. Jamur. Fungisida. Yang pakai sida tenang. Nah. Kalau jamur tuh pungi. Enggak, kami tadi nama obatnya gitu. Dagangnya gitu. Bisa pakai Embion boleh, pakai Antrakol boleh. Tapi harus ada tulisannya fungisida. Jangan insektisida. Nah, karena itu jamur Pak. Jadi kan mengendalikan itu kita memakai menyasar kepada sumber serangannya apa, penyebabnya apa gitu. Kalau penyebabnya jamur kita semprot dengan insek, ya nggak pas kan itu tadi. Oke ya. Oke. Gugur buah. Guguran penyakit apa? Gugurnya itu sepenggal. Pernah nggak melihat? Berarti itu dipatuk tiung Pak. Ya kan? Burung suka itu. Berarti itu dipatuk tiung Pak. Hama ya kan? Benar, bisa penyakit bisa hama. Pada kami itu karuang Bang. Karuang ya. Itu hama tuh. Ya hama itu. Bagaimana cara lu dipulut aja dipulut. Ada kerja. Kalau disemprot terbang dia Pak. Dipulut biasanya kan ada pulut apa ya? Getah apa biasanya biasa atau lem tikus atau getah tarap ya, getah tarap itu lengket banget tuh, bisa itu di kulut. Nah tapi kalau gugurnya itu di sini, nah di pangkal buah dengan ininya, gugur masih muda kayak gini guguran, itu dia berarti kekurangan kalsium. Bagaimana cara mencegahnya kan? Minum susu. Pertama kan mencegah dulu tadi saya katakan. Kalsium. Itu jauh-jauh sebelumnya pada waktu mengolah tanah itu dikasih dolomit. Nah, atau kaptan. Gitu. Ayo, yang ngantuk, ayo. Dolomit atau kaptan Bang ya? Dolomit gue, mana dikirim. Kenapa jauh-jauh itu harus dikasih? Jauh-jauh sebelum menanam itu kasih dolomit atau kaptan? Karena kalsium itu lambat terserapnya lambat Pak. Lambat terserapnya. Itu supaya tidak kekurangan. 1 hektar. Nah, itu yang harus tahu. Nah, nggak tahu kan? Yang perkurung 165 kilo tadi. Ya. Jadi minimal 2 ton, Pak. Ya, kembalikan aja. Bagi aja. Perborong. Ya. Minimal 2 ton 1 hektar, tapi itu tidak setiap saat. Misalnya 3 kali tanam rotasi baru kapur lagi gitu. Kalau sudah terserang itu pun masih gugur, baru kita kendalikan. Pakai apa Pak? Ah itu tadi kita semprot dengan kalsium yang sudah siap pakai. Biasanya dosisnya 1 drum 200 liter itu cukup 1 atau setengah kilo aja, setengah kilo. Jadi kalau 1 bungkus kemasan itu 1 kilo,
bagi 2 aja. Jadi kan drum. 200 liter. Nah, 200 liter yang 200 liter. Itu untuk menambah kekuatan kalsium itu. Oke ya, ini penyebabnya berarti kurang kalsium. Trik sudah tadi. Nah, antrak itu bukan pada buah saja, tapi menyerang mulai pada saat awal pembungaan. Jadi sudah menyerang itu. Nah, salah satu obatnya antrak ini sebenarnya penyebabnya itu jamur Pak, namanya Collectrichum capsicii. Aduh sedih. Ya kan? Ini kalau sedih apa? Cuma yang penting tahu gitu kan. Nah, Siji itu Pak. ya, nggak usah dihafal. Nah, jadi itu udah disuruh bulik nih. Namanya kayak itu. Tanggal 5 dah ya Gitu Pak. ya. Nah, cara mencegahnya Pencegahan dulu. itu pian harus melarang orang yang datang ke kebun pian. Nah ini Bang, datangan nah. Harus melarang. Jadi kada boleh sembarang orang masuk Pak. Nah ini nak kena biar datang nih. Nah, Kalau pepel datang harus disemprot dulu. Iya. Harusnya begitu disinfektan dulu Pak. Dengan air sabun. Nah, gitu. Salai pakai. Karena itu Pak, penyebabnya bisa dari orang yang datang. Itu binian kalah kan Pak. Dia membawa spora Collectrichum tadi. jamur. Mungkin nih si Suharti, Ibu Suharti, ini dipanggilnya Busu. Ibu Suharti maksudnya. Itu datang dari rumah Pak Pai, dari kebun Pak Pai. Yang Pak virusnya. Ya ada di situ. Lalu berkunjung lagi ke ini. Pedi. Aku punya pedi sehat. Nggak lama coba aja. Iya. Nggak lama. Ininya dibakar. Buahnya sambal. Buahnya berapanya nggak sambal buahnya kalau buahnya. Ini aja batang-batang dibakar. Kemudian bekasnya itu harus segera disiram pakai triko atau pakai M4. Kalau nggak ada triko boleh pakai M4. Nah, Pertanian lebihnya. gitu. Segera disiram. Karena kalau ini tidak segera disiram, dia tidak tidur lagi Pak. Dia tekan aktif kan. Karena ini sudah dicabut pian, dia pindah ke lain. Atau ketika pian sedang mencabut, nih bawa sepatu bot kan, cabut, ada tanahnya menempel di sini, pian pindah ke sana lagi, menular Pak, gitu. Jadi segera diisolasi sambil jalan. Ah gitu ya. Sambil jalan mah lengket. Pak kue Tapi dibungkus ya Pak. susah. Jadi untuk pencegahan tadi gimana nih? Ya. Selanjutnya. Kan untuk pencegahan tadi juga ini salah satunya karena kekurangan kalsium dia lapisannya tipis Pak, atau kelebihan N, pori-porinya lebar. Ya, biasanya dia menyerang pada tanaman yang subur. Nah, pori-porinya lebar. Nah, lebarnya dia bisa tempat menempelnya jamur-jamur itu Pak. Nah, ini sangat sebenarnya kalau kita punya kebun lombok yang masih steril, aktif pagar sebenarnya. Ada boleh orang sembarang masuk sebenarnya. Berarti kalau ini paling banyak kayaknya nih penyakitnya. Kalau ini kayaknya banyak penyakitnya. Iya. Jadi yang banyak ketemu 3 kali masuk habis. Ini dilarang nggak enak kan? Makanya saya bakar itu Pak pakai batang ubi. Iya. Terus cara mencegahnya tadi, pertama jangan sembarang orang masuk, karena dicurigai membawa virus. Gitu. Kalau orang Payung tadi bawa lomboknya yang ya, karena kalau bebinya ditakoni dulu, lagi haid apa tidak? Iya benar itu Bang. Ini Larangan tuh biru. menurut sebagian anak muda Ya. itu dikatakan apa semacam kayak apa ya, kolot itu. Tapi sebenarnya setelah diteliti, Ada. orang perempuan mohon maaf yang sedang haid itu dia ada virus. Virusnya Pak. Nah, Kalau orang
selingkuhan dulu ya. Berarti dasar gawe seorang juga jangan sampai binian. Tahu sakit itu sebenarnya. Aku nya nah kerjanya binian lah, memutiknya kan. Saya pada waktu pertama mendengar itu kayaknya kayak nggak masuk akal. Tapi sebenarnya sudah ada hasil penelitian di jurnal. Di jurnal itu ada hasil penelitian. Itu orang yang sedang haid itu memang dia sedang mengandung virus. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah virus itu bisa menyerang ke kelompok. Kalau ada tuh betul Pak. Ada memang betul. Iya kan? Bahaya lo itu. Kalau ada tuh seluruh buah. Itu. Nah, terus kedua, kalau musim hujan kayak gini, Atau mau pada aja ya lo. hujan nanti siangnya panas itu, Gua ada tambulan ya. intensitas penyemprotan di kalau biasanya seminggu sekali, 2 kali. Stadium kada habis. Tapi kalau antrak habis, sampai punya tetangganya kena. Gitu loh. Itu penting itu. Jadi harus PPKM, Pak. Kalau ya Kalau ada bantuannya lagi, Pak. Ya. Kira-kira udah oke ya semua ya? Tahu hamanya, tahu penyakitnya, mengenali kapan menyerang, tahu kan? Oke, berarti udah lulus semua. Nah, diharapkan semua pecinta tanaman sayur dan lombok ini menanam semua. Nah, karena pasarnya udah dibuka. Nah, Bulan jangan, berapa, Pak, pembukaannya? ya mungkin sebentar lagi, Pak, udah jadi tuh.